Sugio Singo, kelas D, Departemen Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro tahun 2024. Jadi, pada kali ini kami akan menjelaskan mengenai supply chain management dari dua perusahaan manufaktur di Indonesia. Ada PT Semen Gresik Persero Tbk dan PT Holcim Indonesia Tbk. Di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Raffi Sinazila Sibuan. Di sini saya nggak sendirian. Saya ada dua teman saya yang menemani. Ada saya Nisri Nadia Paramita. Saya Ori Donan Persabokori. Jadi kami akan menjelaskan lebih lanjut bagaimana supply chain dari dua perusahaan tersebut. Jadi mari kita simak. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, teman-teman harus tahu dulu nih dasarnya. Yuk kita bahas ada apa aja sih. Yang pertama, ada supply chain. Apa sih supply chain itu? Supply chain adalah jaringan yang menghubungkan semua pihak yang terlibat dalam proses produksi dan distribusi, mulai dari pemasok bahan baku hingga produk jadi sampai ke tangan konsumen. Prosesnya melibatkan beberapa tahap utama. Yang pertama ada pengadaan bahan baku dari pemasok, kedua ada produksi, ketiga ada manajemen logistik, dan keempat ada distribusi. Kemudian ada supply chain management. Secara umum, supply chain management adalah cara mengelola proses secara strategis agar lebih efisien dan memberikan nilai maksimal kepada konsumen. Kemudian kita akan berfokus pada penjelasan poster mengenai supply chain management dari dua perusahaan manufaktur di bidang semen. Yang pertama, kita akan berfokus pada PT Semen Gresik Persero Tbk. PT Semen Gresik Persero Tbk merupakan anak cabang dari PT Semen Indonesia Persero Tbk. PT Semen Gresik Persero Tbk merupakan salah satu produsen semen terbesar di Indonesia yang sudah beroperasi sejak tahun 57. Sebagai bagian dari Semen Indonesia Group, perusahaan ini tentunya memiliki kapasitas produksi yang tinggi dan memanfaatkan sumber daya lokal untuk menjaga efisiensi operasional. Nah, jadi diketahui PT Semen Gresik Persero Tbk itu untuk suppliernya itu rata-rata menggunakan pasokan dari beberapa daerah lokal. Contohnya pada batu kapur. Batu kapur ini di daerah Sumber Arum Pongpongan, begitu juga tanah liat. Tanah liat diambil daerah yang sama, yaitu Sumber Arum Pongpongan. Untuk pasir silika sendiri diambil di daerah Tuban dan Madura. Untuk gipsum diambil dari PT Petrokimia Gresik yang merupakan anak cabang dari PT Semen Gresik pula, atau tidak jarang untuk impor dari Thailand, Australia ataupun Filipina. Untuk bahan tambahan seperti batu bara ini disuplai dari PT Batubara Bukit Asam, dan kertas kraft diambil dari PT Kertas Kraft Aceh. Untuk pasokan yang berada di luar pulau atau memerlukan jalur laut, ini akan menggunakan kapal kargo yang nantinya akan melanjutkan perjalanan darat, entah menggunakan KAI atau menggunakan dump truck pula untuk menuju pada PT Semen Gresik Persero Tbk. Pada PT Semen Gresik Persero Tbk akan dilakukan proses manufaktur. Proses manufaktur ini akan menghasilkan output berupa semen jenis PCC atau Portland Composite Semen yang unggul dalam ramah lingkungan dan serbaguna pula. Nanti outputnya itu atau semennya akan disimpan ke dalam warehouse atau gudang. Kemudian ketika ada permintaan akan didistribusikan kepada retailer dan kontraktor, di mana retailer ini berupa toko-toko bangunan atau toko-toko kecil. Sedangkan kontraktor ini rata-rata biasanya perusahaan konstruksi yang bekerja sama untuk melakukan proses pembangunan. Untuk konsumen yang mengambil semen dari retailer biasanya itu berupa produk semen langsung, yang produk PCC-nya langsung. Jadi dapat diolah untuk bahan bangunan secara pribadi. Sedangkan konsumen yang mengambil dari kontraktor biasanya sudah menerima jadi atau berupa output sebuah bangunan yang telah dikonstruksi oleh kontraktor tersebut. Selanjutnya kita akan membahas supply chain management dari PT Semen Holcim Indonesia Tbk. PT Semen Holcim Indonesia Tbk merupakan bagian dari Lafarge Holcim Group, merupakan perusahaan semen multinasional berbasis di Swiss. Holcim telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 71 dan memiliki pabrik utama di Cilacap, Jawa Tengah. Holcim terkenal dengan inovasi produknya dan fokus pada keberlanjutan.
Jadi PT Semen Holcim Indonesia Tbk itu suppliernya itu terpusat di Pulau Jawa. Tanah liat itu di daerah Desa Tritih Wetan, Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap. Untuk pasir silika dari daerah Jatirogo, dari pasir besi itu tuh dari PT Aneka Tambang Cilacap, dan batu kapur dari daerah Sodong, Pulau Nusa Kambangan. Di mana pada Pulau Nusa Kambangan ini memerlukan kapal kargo untuk mengantarkannya ke PT Semen Holcim Indonesia Tbk. Sama dengan PT Semen Gresik Persero, akan dilakukan proses produksi atau proses manufaktur di pabriknya, kemudian menghasilkan output berupa produk seperti Holcim Power Max yang menggunakan teknologi microfiller partikel untuk mengisi rongga-rongga dalam beton. Karena PT Semen Holcim Indonesia terkenal dengan inovasi produknya, tentunya banyak produk yang menjadi unggulannya seperti Holcim Serbaguna, Holcim Extra Power, dan Holcim Masonry. Kemudian output ini akan dimasukkan ke dalam warehouse atau gudang yang nantinya akan disimpan untuk menunggu permintaan dari para konsumen. Kemudian nanti outputnya juga dapat didistribusikan kepada retailer ataupun kontraktor. Retailer itu seperti toko bangunan, sama seperti penjelasan di atas. Untuk kontraktor itu seperti perusahaan konstruksi. Konsumen yang memesan pada retailer akan mendapatkan output tetap berupa semen, sedangkan konsumen yang pesan kepada kontraktor outputnya akan berupa bangunan atau biasanya udah bangunan jadi, karena kontraktor ini tentunya bekerja sama dengan PT Semen Holcim Indonesia, seperti itu. Setelah dipaparkan bagaimana supply chain dua perusahaan tersebut pada poster, mari kita ulik sedikit mengenai kelebihan dan kekurangan dari masing-masing perusahaan tersebut. Yang pertama ada PT Semen Gresik. Kelebihan dari PT Semen Gresik adalah sebagian besar bahan baku berasal dari sumber domestik seperti batu kapur dan tanah liat dari Ponorogo, serta pasir silika dari Tuban dan Madura yang membantu mengurangi biaya transportasi. Yang kedua, selain bahan lokal, dengan mengimpor gypsum dari negara seperti Thailand dan Australia untuk memenuhi kebutuhan bahan baku strategis. Kemudian yang ketiga, produk distribusikan melalui retailer dan kontraktor memastikan jangkauan yang optimal di berbagai wilayah konsumen. Kemudian kekurangannya ada ketergantungan pada impor bahan baku, meski bahan lokal mendominasi, gypsum dan beberapa bahan lain masih diimpor, sehingga biaya berpotensi meningkat saat nilai tukar rupiah melemah. Kemudian yang kedua, kompleksitas operasional perlu diperhatikan dengan wilayah distribusi yang luas dan banyaknya unit kerja. Risiko ketidak efisienan masih bisa terjadi, terutama di area terpencil atau pada saat lonjakan permintaan pasar. Selanjutnya kita beralih pada pembahasan mengenai PT Semen Holcim Indonesia. Perusahaan ini memiliki beberapa keunggulan yang mendukung daya saingnya di industri semen. Salah satunya adalah penggunaan sumber bahan baku lokal yang terintegrasi seperti tanah dari Cilacap, pasir besi dari PT Aneka Tambang, dan batu kapur dari Pulau Nusa Kambangan. Hal ini memberikan efisiensi biaya dalam pengadaan bahan baku yang menjadi nilai tambah perusahaan. Selain itu, lokasi pabriknya berada di Jawa Tengah memberikan posisi strategis untuk melayani pasar utama di Pulau Jawa yang merupakan pusat permintaan terbesar di Indonesia. Namun, di sisi lain, terdapat beberapa kekurangan yang perlu menjadi perhatian. Ketergantungan pada pemasok lokal menimbulkan risiko jika terjadi gangguan pasokan akibat bencana alam atau konflik sosial yang dapat menghambat kelancaran produksi. Selain itu, efisiensi distribusi ke wilayah di luar Pulau Jawa masih menjadi tantangan, sehingga penetrasi pasar di daerah tersebut belum maksimal. Dengan keunggulan dan kekurangan tersebut, PT Semen Holcim Indonesia memiliki potensi besar untuk terus berkembang, asalkan mampu mengatasi kendala yang ada, terutama dalam memperluas jangkauan pasar dan memastikan keberlanjutan pasokan bahan baku. Dapat diketahui bahwa keduanya itu memiliki fokus yang berbeda. PT Semen Gresik Persero Tbk unggul dalam pencegahan ketergantungan bahan baku, sementara PT Semen Holcim Indonesia unggul dalam pengelolaan sumber lokal yang lebih terpusat. Namun, upaya keberlanjutan seperti pencegahan ketergantungan bahan baku dan peningkatan distribusi tetap menjadi tantangan yang harus diselesaikan pada masing-masing perusahaan. Sebagai mahasiswa teknik industri, kita dapat belajar dari penerapan supply chain management dari kedua perusahaan ini untuk merancang sistem yang lebih efisien dan berkelanjutan di masa depan nanti. Jadi sekian penjelasan mengenai poster supply chain management yang telah kami paparkan tadi. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Dadah semua, bye-bye.